rekan pajak, salam jumpa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dari Halim Santoso dengan saya Josefa Lingga dalam sesi bijak bicara pajak. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi topik mengenai UMKM untuk melanjutkan episode UMKM part 1 sebelumnya. Sebelum kita lanjut, mohon bantuan dan dukungan dari rekan pajak sekalian untuk klik subscribe, like, and share channel kami. Terima kasih atas dukungannya. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai dasar hukum. Adapun dasar hukumnya yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99-PMK.03/2018 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang ketiga, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/46-PJ/2020 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018 memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di KPP yang wilayah kerjanya meliputi 1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. 2. Tempat kegiatan usaha wajib pajak. Dalam hal tempat kegiatan usaha dan tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada pada wilayah kerja KPP yang sama, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang tidak berlaku dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP pusat. Dalam hal wajib pajak memiliki 2 atau lebih tempat kegiatan usaha yang berada pada wilayah kerja KPP yang sama, namun tempat kegiatan usaha tersebut berada pada wilayah kerja KPP yang berbeda dengan tempat tinggal atau tempat kedudukannya, maka wajib pajak tersebut dapat memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk didaftarkan dan diberikan satu NPWP cabang yang menjadi bagian dari NPWP yang terdaftar di KPP yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Sebagai contoh, yang pertama, PT ABC bertempat kedudukan di Kabupaten Subang yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Subang dan memiliki tempat kegiatan usaha yang juga berada di Kabupaten Subang. Dengan demikian, PT ABC tidak perlu mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP cabang atas tempat kegiatan usaha tersebut dan pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan atas tempat kegiatan usaha tersebut dilakukan menggunakan NPWP yang diberikan atas tempat kedudukan PT ABC. Contoh yang kedua, Tuan A bertempat tinggal di Kota Jayapura yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jayapura. Tuan A juga memiliki 3 tempat kegiatan usaha berupa toko yang berada di Kabupaten Mimika yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Timika, Kabupaten Intan Jaya yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Timika, dan Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Merauke. Tuan A wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP di KPP Pratama Jayapura. Selain itu, atas 2 tempat kegiatan usaha yang berada di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya tersebut, Tuan A dapat memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk didaftarkan dan diberikan satu NPWP cabang di KPP Pratama Timika yang digunakan untuk pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban atas kedua tempat kegiatan usahanya. Misalnya,
tempat kegiatan usaha di Kabupaten Mimika dan atas tempat kegiatan usaha yang berada di Kabupaten Merauke, Tuan A wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang di KPP Pratama Merauke. Selanjutnya, pelunasan PPh final untuk UMKM. PPh yang terutang berdasarkan PP 23 tahun 2018 dilunasi dengan cara: pertama, disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kedua, dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Pembayaran PPh dengan cara disetor sendiri dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan mengisi kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 untuk setiap tempat kegiatan usaha terdaftar. Sebagai contoh, Tuan A, sebagaimana dimaksud pada contoh yang sebelumnya, melakukan penyetoran sendiri PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir menggunakan NPWP yang terdaftar pada: pertama, KPP Pratama Timika atas tempat usaha yang berada di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Intan Jaya. Yang kedua, KPP Pratama Merauke atas tempat usaha yang berada di Kota Merauke. Jika Tuan A juga melakukan kegiatan usaha di tempat tinggalnya, maka Tuan A juga menyetorkan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 menggunakan NPWP yang terdaftar pada KPP Pratama Jayapura. Pemotong atau pemungut pajak dalam hal berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% terhadap wajib pajak yang memiliki surat keterangan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Dilakukan atas setiap transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan PPh. Dan yang kedua, wajib pajak yang dipotong atau dipungut PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 menyerahkan fotokopi surat keterangan kepada pemotong atau pemungut pajak. Kemudian, saat terutang PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang pelunasannya dilakukan dengan cara pemotongan atau pemungutan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan umum PPh yang menjadi dasar pemotongan atau pemungutan. Sebagai contoh, PTA memberikan jasa perawatan kendaraan kepada PTB pada tanggal 10 Januari 2019. Tagihan atas jasa tersebut disampaikan pada tanggal 11 Januari 2019. PTB melakukan pembayaran atas tagihan tersebut pada tanggal 15 Februari 2019. Kewajiban PTB melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi tersebut, namun karena PTA memberikan fotokopi surat keterangan, maka PTB melakukan pemotongan PPh final 0,5% dari penghasilan bruto. Saat terutang PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 tersebut sama dengan saat terutang PPh yang menjadi dasar pemotongan. Dalam hal ini adalah PPh pasal 23, yaitu pada saat yang terjadi terlebih dahulu antara pembayaran dan saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Dalam hal wajib pajak tidak dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan kepada pemotong atau pemungut pajak dan atau kebenaran surat keterangan tidak terkonfirmasi, maka pemotong atau pemungut pajak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan umum PPh. Dalam hal terdapat transaksi yang menjadi objek pemotongan atau pemungutan PPh final
berdasarkan PP 23 tahun 2018, namun terlanjur dipotong atau dipungut PPh berdasarkan ketentuan umum PPh oleh pihak lain, maka yang pertama, wajib pajak yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 tetap memiliki kewajiban untuk menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dari penghasilan bruto atas transaksi tersebut. Kemudian, yang kedua, atas PPh yang terlanjur dipotong atau dipungut pihak lain tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, atau dikreditkan terhadap PPh yang terutang berdasarkan ketentuan umum PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan oleh wajib pajak yang dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Sebagai contoh, PT DEF merupakan wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk dikenai PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. PT DEF menyewakan kendaraan kepada instansi pemerintah dengan nilai transaksi 15 juta rupiah. Pada saat terutang PPh, PT DEF tidak menyerahkan fotokopi surat keterangan kepada instansi pemerintah, sehingga dilakukan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari penghasilan bruto oleh instansi pemerintah. Atas transaksi persewaan kendaraan tersebut, PT DEF tetap memiliki kewajiban untuk menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Dan atas pemotongan PPh pasal 23 yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah dapat yang pertama, diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang untuk PT DEF atau dikreditkan terhadap PPh yang terutang berdasarkan ketentuan umum PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pemotong atau pemungut pajak wajib menyetorkan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang telah dipotong atau dipungut paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP dengan ketentuan: pertama, diisi atas nama wajib pajak yang dipotong atau dipungut; kedua, ditandatangani oleh pemotong atau pemungut pajak; dan ketiga, diisi kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 423. SSP tersebut merupakan bukti pemotongan atau pemungutan PPh dan harus diberikan oleh pemotong atau pemungut pajak kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Pemotong atau pemungut pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 wajib menyampaikan SPT masa PPh 4 ayat 2 ke KWP terdaftar paling lama tanggal 20 setelah masa pajak berakhir dengan mengisi baris pada angka 11 formulir SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, yaitu yang pertama, kolom uraian diisi dengan penghasilan usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan kedua, kolom kode akun pajak dan kode jenis setoran diisi dengan 411128 dan 423. Baiklah semua, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salam sejahtera dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.